Pemerintah masih menggebet proyek-proyek infrastruktur. Terbaru, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pemerintah baru saja menetapkan 10 proyek strategis nasional terbaru Indonesia. Dan 4 proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara termasuk di antaranya. PSN ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022, yakni tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan daftar PSN. Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP Wahyu Utomo mengatakan pemerintah akan berusaha melaksanakan PSN ini menggunakan pendanaan dari investor. Selain itu, IKN yang masuk di dalam daftar PSN demi mendukung kelancaran pembangunannya setelah disahkan menjadi UU. Tujuannya agar pemindahan ke IKN secara bertahap bisa dilakukan sesuai rencana mulai 2024 mendatang. Adapun daftar 10 proyek yang baru ditetapkan adalah pertama pembangunan pelabuhan terminal peti kemas Moro Jambi di Provinsi Jambi. Kedua, kawasan industri Tanjung Sau di Kepulauan Riau. Ketiga, kawasan industri Indonesia Pomala Industri Park di Sulawesi Tenggara. Keempat, kawasan industri Motul di Sulawesi Tenggara. Kelima, kawasan industri Kendari di Sulawesi Tenggara. Keenam, kawasan industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau. Ketujuh, kawasan industri pupuk Fakfak di Papua Barat. Kedelapan, bendungan Karangnongko di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 9, pengembangan lapangan ubah dari CCUS dan Compression di Teluk Bintuni, Papua Barat. Dan ke-10, pengembangan biofuel dari metanol dan etanol di Bojonegoro. Selain itu, ada juga 4 proyek yang disesuaikan secara nomenklatur dalam daftar PSN itu di antaranya. Pertama, Light Rail Transit atau LRT Jakarta International Stadium Kelapa Gading dan Velodrome Manggarai. Kedua, kawasan industri Teluk Bintuni dan pengembangan industri metanol amonia dan pemanfaatan karbon dari hasil CCUS atau CCS di Teluk Bintuni. Ketiga, program ketenagalistrikan pembangunan PLTA Mentara. Keempat, program percepatan pengembangan wilayah pembangunan kawasan strategis nasional Ibu Kota Negara dan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara Kalimantan Timur. Adapun sesuai arahan Presiden Jokowi, program atau proyek yang dapat dimasukkan dalam daftar PSN adalah program atau proyek yang dapat diselesaikan paling lambat semester 1 tahun 2024 atau dapat dipastikan waktu penyelesaiannya dan pembiayaan tidak menggunakan APBN serta dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Diketahui bahwa PSN baru ini sudah memenuhi kriteria strategis karena memiliki peran strategis terhadap perekonomian regional dan nasional, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional. Juga memiliki dampak positif atas produk domestik bruto atau PDB, pengurangan pengangguran, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup, serta memiliki keselarasan antar berbagai sektor infrastruktur atau saling mendukung dan distribusi atau sebaran proyek di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, tujuan penambahan proyek PSN ini difokuskan untuk menarik investasi swasta dan mendorong hilirisasi industri sebagai perwujudan arahan Presiden. Sementara itu, baru-baru ini Presiden Jokowi menjajal kereta LRT Jabodebek dari Stasiun Harjamukti Depok menuju Stasiun Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur pada Senin pagi 26 Desember 2022. Usai mencoba jalur sepanjang 9 km itu, Jokowi menyatakan rasa puasnya. Jalur sepanjang 9 km dan ditempuh dalam waktu 12 menit dengan kecepatan kereta 80 km per jam, sangat cepat sekali dan tanpa masinis. Jokowi menyatakan bangga dengan kereta tersebut. Selain memiliki teknologi canggih, ia menyebut kereta yang digunakan adalah buatan dalam negeri atau perusahaan PT Inka Persero. Jokowi berharap kereta tersebut sudah bisa beroperasi pada pertengahan tahun depan. Dan dari hasil pantauannya, Jokowi menyebut progres pembangunan kereta LRT Jabodebek masih 87%. Presiden mengatakan pihaknya masih perlu menyelesaikan pembangunan depo dan sinkronisasi sistem. Dan dalam operasionalnya, PT KAI selaku operator berkolaborasi dengan operator kereta api di Malaysia, yaitu Prasarana Berhad Malaysia untuk menyiapkan awak sarana perkeretaapian otomatis dan pengendali otomatis LRT Jabodebek. Prasarana Berhad Malaysia dipilih karena merupakan operator berpengalaman mengoperasikan kereta api otomatis yang menerapkan sistem GOE 3 sejak tahun 1998. Untuk menciptakan SDM operasi dan perawatan kompeten, PT KAI mempersiapkan beberapa fasilitas simulasi. Fasilitas ini akan digunakan sebagai sarana pendidikan dan pelatihan, di antaranya train simulator, simulator peralatan pemantauan dan pengendalian catur daya, simulator sistem communication backbone network, dan simulator sistem train dispatching.
LRT Jabodebek rencananya akan memiliki 3 rute yang terdiri dari Bekasi Timur Cawang, Cibubur Cawang, dan Cawang Duku Atas. Selain itu, Presiden Jokowi juga sudah menyetujui pembangunan LRT Jakarta fase kedua dan rute Velodrome Manggarai pada November lalu. LRT Jabodebek merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pembangunan di wilayah Jabodebek. LRT Jabodebek diharapkan menjadi salah satu moda yang dapat diandalkan untuk mengurangi kemacetan di Jabodebek.